Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibnu Farhan Ramadan dari Universitas Siber Asia. NIM saya 230401010323. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat dengan ketentuan seperti pada file ini untuk pemenuhan UTS mata kuliah pemrograman web 2 kelas F404. Oke, ini merupakan halaman awal ketika mengakses aplikasi. Untuk aplikasinya sudah di-upload ke domain, ada di sini nama domainnya. Nah, di sini kita langsung disajikan ke halaman login. Dan juga kita ketika belum memiliki user, kita akan bisa mendaftar dengan menu register dan klik di sini. Belum punya akun, klik daftar. Nah, misalnya di sini contohnya kita ketikkan nama, kemudian email, nomor telepon. Nah, jadi ada beberapa kolom yang harus diisi ketika register. Yaitu nama lengkap, email, nomor telepon, username, dan password. Ketika sudah diisi semua, kita klik daftar. Nah, setelah selesai daftar, kita mendapat notifikasi di bagian URL-nya di sini yaitu register sukses. Kemudian kita bisa login dengan username yang telah didaftarkan tadi. Nah, di sini kita login sebagai user biasa. Jadi di sini hanya akan muncul menu untuk melihat barang ya, karena memang untuk user sendiri di set hanya untuk menggunakan barang. Nah, di sini ada list table-nya, list barangnya. Di sini terdiri dari kolom kode, nama, jumlah, satuan, harga beli, status, dan aksi. Nah, untuk statusnya di sini ada available, jadi kita bisa gunakan barangnya. Kita contohkan untuk menggunakan barang. Nah, ini kan stoknya sekarang itu 8 ya. Misalnya kita gunakan 2. Nah, nanti stoknya akan terupdate menjadi 6. Kemudian ketika kita menggunakan stok, menggunakan barangnya lebih dari stok, nantinya akan error. Seperti contohnya ini, helm, stoknya ada 10. Kita ambil 12, maka akan ada validasi bahwasanya kita tidak bisa menggunakan barang dengan jumlah yang lebih dari stok. Nah, seperti ini. Akan ada error. Kemudian ketika kita misalnya stoknya ini kita habiskan, semisal untuk di sini contohnya motor ya, atau enggak beras. Kita pakai misalnya ada stoknya ada 100, kita gunakan 100. Jika kita gunakan sepenuhnya, nah nanti otomatis stoknya akan not available. Dan button pakainya ini akan disable karena sudah tidak ada stok lagi gitu. Jadi disable. Kemudian untuk user biasa ini dia juga ada fitur profile ya. Profilnya di sini untuk mengupdate nama lengkap, email, nomor HP, foto profil. Nah, misal kita ubah untuk nomor HP-nya ya. Namanya kita tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, profilnya sudah berhasil diperbarui. Makanya ketika kita lihat di sini sudah diperbarui semua ya. Dan misalnya untuk foto juga bisa. Misalnya kita pakai ini. Nah, fotonya akan otomatis terupdate. Nah, mungkin ini untuk tampilan usernya ya. Sekarang untuk role admin, yang dimana admin ini memiliki akses secara keseluruhan. Nah, jadi ada kelola barang, sama seperti user tadi, juga ada manajemen user. Selebihnya di menu sini, di menu profile ini masih sama ya isinya. Nah, untuk menu user, nah di sini, user ini, di tabel user ini ada username, nama lengkap, email, nomor HP, dan role-nya. Dan juga aksi untuk user tersebut. Jadi di user ini tuh bisa di switch role-nya. Nah, di sini kan ada user namanya Beben, ini bisa kita ubah dari role user menjadi admin. Nah, ini notifikasinya muncul bahwasanya role sudah berubah. Nah, di sini tuh kita klik lagi untuk kembalikan ke user. Dan di sini juga ada.
row-nya sendiri, bahwa row-nya dia menjadi admin. Kalau kita mau kembalikan menjadi user, kita bisa klik. Nah, kita sudah mengembalikan user BBN ini menjadi user biasa. Kemudian kita juga bisa mengubah data-data lainnya seperti username. Nah, kalau tadi kan di halaman user sendiri, user tidak bisa mengubah username, tapi admin bisa mengubah username-nya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke stok barangnya ya. Nah, untuk menu admin sendiri, ini tuh lebih lengkap, di mana admin bisa menambahkan barang. Kemudian admin juga bisa mengubah status stoknya ya. Misalnya di sini mobil. Nah, ini tuh masih ada satuan yang kosong, bisa kita edit untuk menambahkan satuan. Nah, jadi terupdate ya untuk satuannya. Kemudian untuk barang, misalnya di sini kan ada beras. Ini kan udah tidak ada stoknya. Kita bisa langsung tambahkan stoknya di sini, di menu stok, di aksi stok ini. Nah, kita masukkan jumlah yang ditambahkan, misalnya 10. Nah, ketika jumlahnya di stoknya ditambahkan, maka statusnya akan otomatis menjadi available. Kemudian kita juga bisa mengedit informasi lainnya dari barang ini ya. Dari barang misalnya di sini ada air minum, kita coba edit. Nah, kita misalnya mau update jumlah juga bisa di sini ataupun mengubah satuan barangnya. Misalnya dari liter, kemudian kode barangnya kita ubah, kita update. Nah, ini akan disimpan di row paling bawah. Nanti tuh sudah terupdate ya. Tadi kodenya 1190, kemudian jumlahnya juga sudah diupdate menjadi 90. Kemudian satuannya sudah berubah menjadi liter. Kemudian jika akan menghapus barang juga kita bisa. Misalnya contohnya itu mau kita hapus yang ini motor misalnya ya. Nah, ini di sini tuh ketika menghapus akan ada validasi. Jadi tidak yang langsung ketika diklik hapus langsung terhapus. Nah, ini kita coba hapus. Nah, konfirmasinya tuh ada double. Jadi setelah tadi ada konfirmasi, di sini kita juga konfirmasi lagi bahwasanya apakah yakin akan menghapus data motor ini. Jika yakin, kita klik hapus. Nah, nanti akan terupdate pada data pada tabelnya sudah tidak ada lagi. Kemudian misalnya kita akan menambahkan barang. Misalnya kode barangnya 9801, barangnya misalnya tumbler, jumlah barangnya 12, satuannya pieces ya atau unit pieces. Kemudian harga belinya 50.000. Klik simpan. Nah, ketika sudah berhasil ditambahkan, kita bisa kembali ke halaman ini, ke halaman dashboardnya ya. Nah, di sini sudah ditambahkan ya barangnya. Kita juga bisa edit di mana stoknya ini bisa kita buat, statusnya bisa kita buat not available walaupun ada stoknya gitu. Nah, ketika stoknya ada tapi statusnya not available, ini otomatis juga tidak bisa digunakan. Seperti itu. Kemudian ada validasi tambahan juga di mana user tidak dapat mengakses halaman-halaman yang memang diset hanya untuk admin. Dan juga sudah ada validasi ketika kita belum login, kita tidak dapat mengakses. Misalnya kita di sini akses halaman indeks, karena tadi ada tabelnya, sudah pasti di redirect ke sini. Nah, kemudian misalnya kita login sebagai user ya. Nah, kemudian kita akan mengakses halaman admin misalnya. Nah, kita juga akan kena validasi bahwasanya akses ini ditolak karena kita tidak memiliki akses ke halaman admin. Ketika kita klik balik ke dashboard, akan seperti ini. Kemudian, ya, untuk semua fiturnya sebenarnya sudah dijelaskan ya secara keseluruhan. Mungkin kita coba untuk fitur dari data tables ya. Ini di sini ada mengurutkan ascending atau descending. Kemudian kita juga bisa memfilter, tapi karena datanya masih di bawah
10, jadi nggak bisa digunakan tuh filternya. Nah, search juga bisa. Di sini kita coba search by nama. Nah, langsung muncul ya. Kalau by satuan juga bisa. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ini semua detail dari aplikasi Sivento yang berguna untuk inventory barang. Oke, terima kasih.